Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi saya Fir Budiono, tenaga pengajar SMA Negeri 1 Raja. Bapak hanya mengingatkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan selalu membersihkan dengan menggunakan hand sanitizer. Kalau kita berpergian, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Kita hari ini belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi dua. Sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, untuk sifat koligatif pada kenaikan titik didih atau delta TB, itu dirumuskan delta TB sama dengan M kali KB, di mana KB adalah ketetapan titik didih dan M adalah molaritas. Pada sifat koligatif larutan elektrolit, untuk kenaikan titik didih itu dirumuskan delta TB sama dengan M kali KF kali I. I adalah faktor Van Hoek yang besarnya 1 ditambah N-1 kali alfa. Alfa derajat ionisasi. Kemudian untuk tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit itu dirumuskan sama dengan Pi kali M kali R kali T. M molaritas, R itu ketetapan, T adalah derajat dengan satuan Kelvin. Kemudian pada tekanan osmotik untuk larutan elektrolit itu dirumuskan Pi sama dengan M kali R kali T kali I. I adalah faktor Van Hoek. Kita akan melakukan percobaan. Kita lihat pada lembar kerja siswa ini, tujuan kita adalah mengukur kenaikan titik didih larutan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu pada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Kita perhatikan video berikut sampai selesai dan anak-anak harus mengisi data tersebut pada lembar kerja selanjutnya. Kita perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan praktikum tentang sifat koligatif larutan, membedakan antara non-elektrolit, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Alat yang kita pakai, tabung reaksi atau beker gelas volume 200 ml, kemudian kaki 3 dan kasar, tabung reaksi, kemudian pembakar bansen, penjepit buaya, dan termometer alkohol. Pada saat praktikum, anak-anak harus memperhatikan betul apa yang Bapak jelaskan dan data hasil praktikum. Bahan yang kita pakai garam atau NaCl, kemudian glukosa atau gula, dan Aquades. Di mana Aquades sebagai pelarut kita tuangkan ke dalam gelas kimia sebanyak 150 ml. Kita siapkan 3 gelas kimia, masing-masing kita isi 150 ml. Kemudian Aquades ini kita ukur suhunya sebelum kita panaskan dengan menggunakan termometer. Ternyata suhu sebelum dipanaskan Aquades 28 derajat Celcius. Kemudian Aquades atau sebagai pelarut murni ini kita panaskan di atas pembakar bunsen. Kita ukur suhunya sampai mendidih dan angka yang ditunjukkan oleh termometer
tidak berubah lagi. Ini suhunya naik dari 28, 32, 40. Ternyata suhu air mendidih 95 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan larutan garam 1 sendok, kita aduk merata dan kemudian kita panaskan kembali di atas pembakar bunsen. Kemudian kita ukur suhunya sampai mendidih, sampai suhu tidak berubah. Ternyata 1 sendok larutan garam suhunya 103 derajat Celcius. Kita perhatikan. Kemudian kita larutkan lagi 3 sendok garam di 150 ml air dan kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita panaskan seperti percobaan pertama. Kita ukur suhunya sampai mendidih dengan menggunakan termometer. Ternyata untuk 3 sendok garam menunjukkan angka 105 derajat Celcius. Kita lanjutkan percobaan berikutnya dengan menggunakan larutan gula. Larutan gula kita ambil 1 sendok gula, dilarutkan dalam 150 ml air, kemudian kita panaskan sampai mendidih. Sama kita lakukan dengan pengukuran dengan menggunakan termometer sampai mendidih, sampai angka pada termometer tidak berubah. Ternyata suhu ditunjukkan di sini 100 derajat Celcius untuk 1 sendok gula. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita masukkan 3 sendok gula dalam 150 ml air. Kemudian sama sebelumnya, seperti percobaan yang sebelumnya, kita panaskan di atas pembakar bunsen dengan menggunakan pengukuran sama termometer. Ternyata pada saat 3 sendok gula mendidih menunjukkan angka termometer 101 derajat Celcius. Nah, anak-anak, data-data tersebut catat dan tarik kesimpulan pada percobaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam pengukuran kenaikan titik didih. Setelah kita melakukan percobaan, maka anak-anak harus mengisi data berikut ini di dalam lembaran tugasnya. Gula dengan jumlah 1 sendok, titik didihnya bagaimana, selisih titik didihnya bagaimana, itu diisikan di data ini. Terus termasuk garam 1 sendok dan garam 3 sendok. Pertanyaannya, jelaskan pengaruh jumlah zat terlarut terhadap kenaikan titik didih. Yang pertama pada gula, kemudian NaCl. Pertanyaan yang kedua, untuk molalitas yang sama, jelaskan pengaruh NaCl, zat elektrolit, dibandingkan dengan gula, zat non-elektrolit, terhadap kenaikan titik didih larutan. Kemudian anak-anak harus mengambil kesimpulan. Demikian, terima kasih, semangat belajar. Ketemu lagi pada percobaan kedua tentang penurunan titik beku. Selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi